Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya. Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam. La yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-15, ada pula ayat yang ke-16. Apa ayat yang ke-16? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah, maka bisa jadi nanti ketika di akhirat, ketika mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Maka Abdurrahman bin Auf itu saya nangis karena ingat korma yang dimakan Rasul dalam hidupnya. Yang kedua, yang membuat saya nangis itu, saya khawatir jangan-jangan korma enak yang saya makan ini, jangan-jangan balasan atas kebaikan saya di dunia, lalu tidak ada lagi balasan untuk saya karena Allah sudah menyegerakan balasannya di dunia. Lah Abdurrahman bin Auf itu nangis, yang nanya nangis, disebabkan ketakutan mereka jangan-jangan amal mereka hanya diniatkan untuk dunia, sudah dibalas di dunia. Tapi ternyata kita menjumpai ada orang sedekah, niatnya supaya dagangan dia itu laku. Padahal ini satu kesalahan, ikhwan. Maaf ya, Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu, harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di surga. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan bukan untuk mendapatkan rumah di surga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Dari situlah kita paham. Makanya kita ini kadang-kadang sering memperhatikan berapa kali kita sudah umroh. Kita sering memperhatikan berapa kali kita sudah haji. Berapa uang yang sudah kita gelontorkan ketika infak. Itu penting. Itu bukan tidak penting. Penting. Tetapi sesungguhnya ada yang jauh lebih penting untuk diperhatikan ketika kita sudah bicara ibadah. Maka sesungguhnya ibadah itu mencakup dua wilayah. Wilayah zahir dan wilayah batin. Dan wilayah batin itu sedang kita bahas dalilnya bahwasanya wilayah batin itu lebih utama dan lebih besar daripada wilayah zahir. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua untuk menggambarkan bagaimana amalan hati itu lebih penting daripada amalan zahir. Dalil yang kedua adalah ketika kita merenungi perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam salah satu hadis yang sahih, bahwasanya kalaupun ada manusia yang dia infak satu gunung Uhud emas, ya, maka Rasulullah itu mengatakan tidak akan diterima sampai kemudian orang yang berinfak dengan satu gunung Uhud emas menerima takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma qabilallahu minka ahadan, ya, hatta tu'mina bil qadari walau anfaqta misla jabal Uhudin fima makna. Rasulullah itu mengatakan kalau ada orang yang infak satu gunung Uhud emas, berarti nilainya puluhan triliun, satu gunung Uhud emas. Allah itu tidak ada hajat untuk menerima ibadah sedekahnya dia yang dia infakkan di jalan Allah sampai ratusan miliar sekalipun, tetapi ketika dia tidak mengimani takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk, dia tidak ridho terhadap keputusan Allah, maka infaknya tadi sebesar satu gunung Uhud emas itu ditolak sama Allah. Padahal kalau infak dan sedekah itu amalan zahir atau amalan batin? Sedekah ini amalan zahir atau amalan batin? Amalan zahir. Tapi kalau kemudian kita beriman kepada takdirnya Allah, ridho kepada takdirnya Allah, itu amalan zahir atau amalan batin? Amalan batin. Tapi ternyata sampai Nabi kemudian mengatakan ente infak satu gunung Uhud emas, tapi disertai bahwasanya ente tidak terima takdir Allah,
ketika Allah tetapkan sebuah takdir yang tidak ente inginkan, lalu kemudian kamu menggugat takdir Allah, maka sesungguhnya Allah tidak pingin nerima sedekahmu walaupun ratusan miliar sekalipun, ketika kamu sudah menggugat takdirnya Allah. Dan di situ kita menjumpai masalah amalan hati itu ternyata besar kedudukannya sampai mengalahkan amalan dohir ketika infak ratusan miliar sekalipun. Makanya Masya Allah, hati-hati kalau kita sudah bicara takdir. Kadang-kadang kalau kita bertengkar sama suami atau istri, kadang-kadang menyebut-nyebut takdir. Coba dulu saya nggak ketemu kamu mas, coba kayak gitu. Padahal itu sudah menyesali takdir itu. Coba dulu handphonemu, nomormu nggak nyasar ke nomorku, nggak jadi ketemu. Berarti ketemunya karena salah sambung ketika telepon. Maka sesungguhnya itu kemudian termasuk di antara persoalan ketika kita tidak mengimani takdir. Maka di situ dalil yang kedua bahwasanya amalan dohir itu masih kalah dengan amalan hati. Dan salah satu amalan hati itu ridho kepada takdir. Makanya kalau kita mendapatkan satu keputusan dari Allah, ridhoi. Dan Allah itu senang dengan ridhonya itu ketika manusia itu ridho. Ibu haji, qadarullah, sudah mau wukuf di Arafah, tiba-tiba siklus bulanannya datang. Kemudian banyak kan di antara kita langsung menggugat, ya Allah siklusnya mbok nanti gitu loh, seminggu lagi gitu loh. Siklus saja milih pas mau wukuf, nggak ngerti haji itu mahal. Coba. Padahal ketika dia menerima keputusan Allah, ketika Allah memberikan siklus bulanan, walaupun dengan itu dia terlewatkan untuk melaksanakan haji, maka nilai ridhonya kepada takdir itu jauh lebih besar daripada ibadah hajinya. Dan ridho kepada takdir itu amalan hati, bukan amalan dohir. Dan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan hati itu penting banget. Dan itu kemudian menunjukkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Walaupun saya menyebutkan kayak gini, Bu, bukan berarti nanti kita akhirnya gampangkan orang loh ya. Artinya menggampangkan amalan dohir. Sudahlah, yang penting amalan hatinya. Tidak boleh juga. Pakai jilbab, tidaklah, yang penting hatinya. Yang penting hatinya, tidak bisa. Cermin dari amalan hati itu bagaimana kita dohirnya taat. Susah nyari jilbab hati itu. Ukurannya ML atau S kan tidak susah nyarinya. Dan mau nggak kita kemudian pakai jilbab itu? Kalau kemudian pakai jilbab hati, coba kalau kita ketangkep polisi nggak pakai helm, mana helmnya, Mbak? Yang penting helm saya, hati saya dihelemin, Pak. Nggak bisa lah. Makanya kemudian bukan berarti ketika saya menyebutkan amalan batin itu penting, kemudian menghalalkan kita untuk bicara, alah sholat nggak penting, yang penting amalan hati. Alah jilbab itu nggak penting, yang penting hatinya baik. Nah itu juga nggak boleh. Karena ada orang-orang kejawen itu yang suka mengatakan itu, yang penting kamu itu jadi orang, tidak usah gangguin orang nak, tidak usah nyenggol orang, tidak usah nyakitin orang. Sholat Bu, tidak usah juga. Nah itu juga salah. Itu termasuk orang yang salah memahami amalan hati, amalan batin. Dalil yang ketiga bahwasanya amalan hati itu penting adalah yaitu ketika kita mendapati orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Siapa orang yang dimasukkan pertama kali untuk masuk ke dalam neraka? Pezina? Enggak. Peminum khamr? Bukan. Pembunuh? Enggak. Orang mencopet? Bukan. Orang yang kemudian ganti kelamin? Enggak juga. Walaupun juga masuk neraka itu kalau enggak tobat sampai mati, ya. Maka siapa yang kemudian masuk neraka pertama kali? Rasulullah bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun." Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya oleh Allah nanti pertama kali untuk dipanggil dan diputuskan nasibnya untuk masuk neraka itu ada 3 orang. Kata Rasulullah. Yang pertama siapa? Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila. Yang pertama itu adalah seseorang yang berjihad di jalan Allah sampai dia terbunuh di dalam peperangan. Dan ketika dibangkitkan oleh Allah di atas mahsyar, Allah memperlihat fa'arafahu ni'amahu. Diperlihatkan nikmat surga. Ini loh surga yang harusnya kamu dapatin ketika kamu berjihad. Tapi sebelum orang itu akan mendapatkan surga, Allah nanya dulu, ma'amil tafi, dulunya ngapain kamu di dunia? Qala qataltu fika, saya ini berperang karenamu ya Allah. Berperang karena siapa? Karenamu ya Allah, fika, untukmu.
Allah kemudian berfirman, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un. Bohong, dusta. Sesungguhnya kamu itu berperang supaya kamu disebut sebagai pemberani. Faqad qila, dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu dipuji sebagai pemberani dan tidak ada lagi tempat untukmu di surga karena niatmu salah, dan akhirnya Allah cemplungkan ia ke dalam neraka. Pertama kali ketika dia jatuh dalam masalah niat. Niat itu amalan dohir atau amalan hati? Dohir atau amalan hati? Amalan hati. Kalau jihad amalan dohir atau amalan hati? Amalan dohir. Jihad itu amalan dohir. Jihad itu berat atau tidak berat? Berat. Orang jihad itu ninggalkan keluarga, ninggalkan rumah, ninggalkan anak, ninggalkan kerjaan, ninggalkan kenyamanan. Tidak ada kan orang jihad ditemani sama istrinya, kan tidak ada. Istrinya di samping dia nembak, ayo mas, kemudian keringetnya diusap sama pakai tisu, ayo mas nembak mas, belah kiri mas, itu tidak ada. Jihad itu konsekuensinya itu nyawa. Tapi ternyata amalan seberat itu, ternyata ketika tidak disertai dengan amalan hati yang bernama ikhlas, tidak ada harganya, tidak ada hajat bagi Allah untuk menerimanya. Kenapa? Saking pentingnya amalan hati untuk menyertai setiap amalan dohir. Maka disitulah kemudian ini menjadi dalil tambahan. Makanya orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah itu siapa? Orang yang dipanggil oleh Allah yang kedua itu adalah orang yang belajar, orang yang ngajar, dan orang yang kemudian sibuk ketika membaca Al-Quran di dalam hidupnya. Kerjaannya itu maja Quran, kerjaannya ngajar, kerjaannya belajar. Tapi ketika dia belajar, ketika dia mengajar, kemudian dia mati dalam kondisi kesibukan itu. Ketika Allah membangkitkan, Allah nanya, ma'amil tafih, kamu ngapain dulu ketika di dunia? Orang itu berkata, ta'alamtul ilma wa alamtuhu wa qara'tul Qur'an fika. Orang itu ditanya sama Allah, kemudian orang itu jawab, ya Allah, saya itu sibuknya itu ngajar, sibuknya belajar. Hari libur aja saya ngaji, kemudian kemana-mana saya ikut kajian, saya juga sibuk dakwah, dan kemudian saya selalu membaca Al-Quran. Allah nanya, untuk siapa? Li aisyai, untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah, untukmu ya Allah. Kemudian Allah mendebatnya. Ingat ya Bu, kalau ada orang di padang mahsyar dihisab kok sampai didebat, kata Nabi, ya Aisyah, siapapun yang didebat ketika dihisab oleh Allah berarti orang itu celaka. Allah kemudian menyampaikan, kadzabta, didebat sama Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu belajar, kamu ngajar, kamu membaca Al-Quran itu supaya kamu disebut sebagai orang yang alim dan sholih. Faqad qila, orang itu sudah menyebutmu sebagai seseorang yang alim, sholih, dan orang yang senantiasa qari, baca Qurannya enak. Dan kamu telah mendapatkan itu. Fa'umira ala wajihi, maka kemudian diseret kemudian wajahnya di atas neraka, diseret kemudian di atas padang mahsyar, dilemparkan ia ke dalam neraka, menyusul si mujahid yang salah niat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah orang yang sedekah setiap waktunya, dan kita tahu ya sedekah itu amalan besar. Salah satu penyesalan orang ketika di dalam kubur itu ya karena tidak sedekah. Ketika dia sedekah, ketika dia dibangkitkan, maka Allah tanya, dulu kamu sedekah untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sesungguhnya kamu sedekah itu supaya kamu disebut sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, kamu telah mendapatkan sebutan itu dan kamu disebut sebagai orang yang dermawan. Dan ia dilemparkan ke dalam neraka, menyusul si mujahid dan menyusul orang yang dakwah dan menyusul orang yang qari ketika mereka salah niat. Disinilah kita mengetahui dalil yang ketiga, bahwasanya kita akhirnya mengetahui betul bahwasanya keutamaan amalan batin itu jauh lebih penting daripada keutamaan amalan dohir. Walaupun kita mempesona dalam amalan dohir sampai melakukan amalan-amalan puncak ketinggian Islam, yaitu adalah jihad, dakwah, dan kemudian sedekah, itu kan puncak-puncak amalan dalam Islam itu salah 3 perkara itu, yaitu adalah jihadmu, dakwahmu, dan kemudian sedekahmu. Kalau kamu sampai melakukan amalan puncak di dalam Islam tapi hatimu rusak ketika kamu tidak memperhatikan hatimu, maka sesungguhnya pastikan semua ibadah dohir sebesar apapun kalau kemudian tidak disertai dengan hati yang bersih itu menjadi rusak. Makanya kita khawatir ya kalau kita ini akhirnya menjadi apa? Menjadi walinya Allah dalam ibadah dohir tetapi menjadi walinya setan dalam ibadah hati. Kalau ibadah dohir itu kayak wali Allah yang betul-betul luar biasa, tapi ketika bicara tentang ibadah hati,
dia kayak walinya setan, hatinya penuh dengan kebencian, tidak ada niat ikhlas, tidak ada sabar, tidak ada qanaah, tidak ada ridha, dan itulah yang menjadikan semua amalan dohirnya itu tidak ada harganya di sisi Allah. Karena semua amalan dohir itu ditentukan dengan ibadah hati. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita ingin membuka dulu betapa pentingnya amalan dohir dalam kehidupan ini. Yang pertama, kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu, harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di surga. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan bukan untuk mendapatkan rumah di surga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Ini hati-hati nih. Jadi kalau orang itu terindikasi bahwasanya dia itu jatuh cinta sama dunia, maaf ya, ibadah yang harusnya ibadah itu diniatkan untuk akhirat, kalau orang jatuh cinta sama dunia itu enggak. Ibadah pun yang harusnya diniatkan untuk akhirat, dia niatkan untuk dunia, sehingga ibadah yang dilakukan itu hanya untuk menunjang supaya dunianya itu menjadi sukses. Sholat tapi untuk proyek, puasa tapi supaya dagangannya laku, sedekah supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal kita harus paham, harusnya seorang mukmin itu memahami sholatnya, puasanya, sodakohnya itu bukan untuk membangun dunia dia, tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu untuk membangun akhirat kita. Karena rumah kita di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Orang kalau sudah kesetrum dengan cinta kepada dunia, bukan hanya mubah yang dijadikan untuk mendapatkan dunia. Kalau perkara mubah untuk dijadikan dunia memang boleh, tapi kalau orang kesetrum dengan urusan dunia, maaf, sampai urusan akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Dan ini termasuk salah satu perkara yang tanpa kita sadari dibenci sama Allah. Banyak orang hari ini kalau melakukan ibadah itu yang dipikir pertama kali itu untuk mendapatkan profit dan margin. Sedekah, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat, supaya padam api neraka. Kenapa api neraka tidak bisa padam kecuali dengan sedekah? Tapi ternyata kita menjumpai ada orang sedekah, niatnya supaya dagangan dia itu laku. Padahal ini satu kesalahan, ikhwan. Maaf ya, Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu membagi dunia kepada kita berdasarkan ibadah kita, satu, para sahabat itu tidak ada yang miskin dan para sahabat tidak ada yang fakir. Padahal faktanya mu'dhamus sahabati fuqara. Padahal faktanya rata-rata para sahabat itu miskin, padahal mereka ibadahnya lebih tinggi daripada ibadah kita. Kenapa para sahabat itu miskin padahal ibadahnya luar biasa? Di situ kita mendapatkan sebuah bukti, Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Yang kedua, kalau Allah itu membagikan dunia kepada kita berdasarkan harta, berdasarkan ibadah, berarti orang-orang yang tidak beriman itu harusnya tidak punya duit. Orang yang tidak beriman, yang tidak pernah dzikir pagi, dzikir petang, apalagi datang ke kajian kayak gini, harusnya tinggalnya mereka di bawah jembatan. Tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman? Mereka hartanya lebih banyak daripada kita, mobilnya lebih bagus daripada kita, motornya lebih bagus daripada kita, kemana-mana pakai jet pribadi, kita pakai pesawat itu pun yang ekonomi, yang bagasinya bayar sendiri lagi, ya kan? Kalau memang ibadah, kalau memang dunia itu dibagi berdasarkan ibadah, harusnya mereka itu lebih miskin daripada kita. Tapi kenapa kita menjumpai orang yang tidak beriman? Kenapa mereka itu hartanya lebih banyak daripada kita? Di situ kita menjumpai bahwasanya Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir. Jadi maaf ya ikhwan ya, saya ingin membuka sebentar. Antum namanya siapa, akhi? Hah?
Asmaun, Masya Allah. Umur berapa akhi? 19 tahun. Kalau Asmaun ini antum ditakdirkan mendapatkan rezeki 10 miliar, walaupun antum jarang tahajud, kira-kira 10 miliar datang atau tidak datang? Apa? Datang atau tidak datang? Insya Allah datang dan tidak? Datang atau tidak? Insya Allah datang. Umar minta, kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar, kalau saya jarang sholat duha, kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan? Dapatkan. Jadi ternyata sholat duhanya kita itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Urusan tahajud kita itu tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Tapi orang kalau jatuh cinta sama dunia karena khawatirnya dia terhadap dunia, maaf, lu sampai urusan ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, karena dia cinta dan gandrungnya sama dunia, ibadah itu diniatkan untuk dunia. Dan maaf ya, karena antum, saya sudah hafal hadisnya, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi bisa jadi kalau ada orang nanti beribadah, kok niat pertamanya tidak ada yang menggerakkan dia ketika beribadah kecuali karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dikasih sama Allah. Tapi maaf, di akhiratnya mungkin tidak lagi dikasih oleh Allah, karena balasannya sudah Allah sempurnakan pada kehidupan kita di dunia. Ada orang nanti ketika disidang oleh Allah dalam pengadilan akhiratnya, dia bingung, loh Allah, mana sholat tahajud saya? Allah jawab, loh sholat tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku. Sudah aku jadikan laku kan daganganmu yang ada di pasar. Dan tidak ada lagi balasan. Bisa jadi kalau ada orang setiap hari taklim kayak saya, tapi niatnya hanya untuk menggenggam dunia dan bukan niat yang pertama untuk menyampaikan kalimat Allah. Bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah, dia bertanya, loh saya taklim setiap hari kok nggak ada di dalam mizan saya, itu kemana taklim saya setiap waktunya ketika dakwah? Jawab lagi sama Allah, taklim kamu itu kan supaya kamu itu menumpuk-numpuk kekayaan. Sudah aku jadikan kamu menumpuk kekayaan kan ketika di dunia, dan akhirnya tidak ada lagi balasan di dunia, di akhirat. Ada lagi orang sedekah, dia sedekah terus sampai kemudian dia ketika di dalam mizan dia ngeliat, loh sedekah saya sudah ratusan juta kok nggak ada. Jawab lagi sama Allah, loh bukannya kamu sedekah itu supaya mendapatkan keuntungan besar, dan aku sudah jadikan keuntungannya besar kan ketika di dunia, dan selesai, habis. Disebabkan ketika kita menjadi orang cinta sama dunia, saking khawatirnya kita untuk menjadi orang yang tidak punya apa-apa, loh sampai urusan akhirat pun kita paksa dan kita seret urusan akhirat itu untuk urusan dunia. Padahal itu salah satu perkara yang merusak ibadah kita kepada Allah. Allah itu zat yang pecemburu. Allah itu paling tidak suka kalau hati manusia bercabang ketika beribadah. Kalau kita sholat hanya gara-gara seorang wanita, sholat kita tidak sah. Sama, kalau sholat kita hanya untuk dunia pun Allah menjadikan sholat itu tidak sah. Kalau ada orang sedekah gara-gara ada Pak Bambang, akhirnya sedekahnya tidak diterima sama Allah. Sama, orang yang sedekah karena ingin mendapatkan dunia pun sama dengan orang yang sedekahnya untuk Bambang. Dan akhirnya tanpa disadari itu merusak pada kehidupan kita. Makanya saya teringat sebuah asar. Asar itu sebuah riwayat. Dan poin yang pertama ini berat, tapi memang harus dibahas. Ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, tapi dia termasuk min kibari tabi'in. Min kibari tabi'in itu tabi'in tapi kedudukannya paling tinggi, Pak. Karena tabi'in itu terbagi menjadi 3 tabaqat. 3 tabaqat itu 3 lapis. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini aktivitas hobinya, Pak, sukanya itu nemuin para sahabat. Karena Abdullah bin Mubarak tidak mampu bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau banyak ketemu dengan para sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mubarak itu ditanya, Abdullah bin Mubarak,
Kamu ini menemui para sahabat Nabi. Maka bagaimana para sahabat Nabi itu kalau membaca Al-Quran, dan apa surat yang paling banyak membuat para sahabat Nabi itu nangis? Abdullah bin Mubarak ditanya begitu. Abdullah bin Mubarak bisa bahasa Indonesia, Ustaz? Enggak, ini saya terjemahkan. Abdullah bin Mubarak lalu berkata, aku ini melazimi para sahabat satu persatu, dan aku perhatikan makannya, aku perhatikan taklimnya, aku perhatikan bagaimana sholatnya, dan aku pula perhatikan bagaimana para sahabat kalau membaca Quran. Para sahabat itu kalau membaca Quran, yang paling mereka nangis itu kalau sudah melewati satu surat. Apa surat yang paling banyak membuat para sahabat nangis? Surat Hud, surat yang ke-11. Makanya surat itu termasuk surat yang membuat Nabi itu beruban. Surat Hud. Kemudian Abdullah bin Mubarak melanjutkan, surat Hud yang banyak membuat para sahabat itu nangis. Apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis terseduh-seduh ketika melewati ayat-ayat di dalam surat Hud? Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis adalah ayat yang ke-15 dan 16. Apa ayatnya itu? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang itu kalau dalam kehidupan di dunia, yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia, kok yang dipikir dunia terus, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam, la yubkhasun, tidak dikurangi sama Allah. Orang kalau niatnya di dalam sholat, kok niatnya untuk dunia, dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam. Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya, Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam. La yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-15, ada pula ayat yang ke-16. Apa ayat yang ke-16? Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sanau fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah, maka bisa jadi nanti ketika di akhirat, ketika mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Akhirnya di neraka tidak dapat apa-apa. Makanya sampai kita menjumpai sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma agak besar, maka beliau itu nangis. Kalau ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, mayubkika, yang membuatmu nangis itu apa wahai Abdurrahman bin Auf? Dijawab sama Abdurrahman bin Auf, yang membuat saya nangis itu dua. Satu, kurma ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah. Ikhwan, Rasulullah itu makan kurma adalah kurma rodi, kurma yang jelek. Kapan Rasulullah itu makan kurma agak bagusan dikit? Ketika habis memenangkan Khaybar. Memenangkan Khaybar itu habis Hudaybiyah, sebelum Fathu Mekah. 2 tahun lebih dikit sebelum kematian Rasulullah SAW. Itu agak bagusan dikit karena Khaybar itu subur. Khaybar itu tempat yang subur, ikhwan. Maka Abdurrahman bin Auf itu saya nangis karena ingat kurma yang dimakan Rasul dalam hidupnya. Yang kedua, yang membuat saya nangis itu, saya khawatir jangan-jangan kurma enak yang saya makan ini, jangan-jangan balasan atas kebaikan saya di dunia, lalu tidak ada lagi balasan untuk saya karena Allah sudah menyegerakan balasannya di dunia. Lah Abdurrahman bin Auf itu nangis. Yang nanya nangis disebabkan ketakutan mereka, jangan-jangan amal mereka hanya diniatkan untuk dunia, sudah dibalas di dunia, lalu ternyata tidak ada lagi balasan dalam kehidupan di akhirat. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul, urusan-urusan dunia itu jangan sampai menjadi niat kita beribadah. Dan maaf ikhwan, kalaupun antum beribadahnya sudah karena akhirat, Allah pasti akan mudahkan antum untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Akhirat kalau sudah beres, apalagi cuma dunia. Karena akhirat itu harganya mahal dan tidak ternilai harganya. Apalagi dunia, semahal-mahal dunia itu masih bisa kesebut harga.
Jadi kalau orang itu ibadahnya sudah karena akhirat, pasti Allah akan berikan kepadanya dunia, dimudahkan oleh Allah, dan itu kecil bagi Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita mikir, ya Allah, jangan-jangan kita itu selama ini ibadah tapi cita rasanya cita rasa dunia. Sholat, rajin, tapi untuk dunia. Ya memang dapat, tapi setelah dapat tidak ada lagi balasan di akhirat karena Allah sudah segerakan di dunia. Dan maaf, kalaupun kita tidak menjadikan niat ibadah kita untuk dunia karena memang takdirnya kita dapat 5M itu datang, tapi jangan niatkan ibadah itu untuk dunia, karena Allah itu zat pecemburu. Allah itu pecemburu kalau niat hatinya manusia itu sudah diniatkan untuk Allah, tapi dia bercabang dan berselingkuh, dia niatkan untuk dunia. Allah kok disamakan dunia, padahal di hadapan Allah dunia itu sebagaimana sayap seekor nyamuk. Makanya kalau ada orang sudah meniatkan untuk dunia, ayat surat Hud yang tadi kita baca dalam 2 ayatnya itu bisa mengenai kepada siapa. Maaf ya, dakwah ketika jadi ustadz itu yang paling susah itu bukan menghafalkan ayat, enggak. Bukan ketika menghafalkan hadis, enggak. Dakwah itu yang paling berat itu apa? Bagaimana menjaga niat supaya terjaga hanya semata-mata karena Allah. Jadi kalau ada ustadz kok tiba-tiba pengen libur, antum harus paham, mungkin ustadznya lagi susah jaga niatnya. Karena dakwah itu tidak segampang yang terlihat. Ada kesulitan menjaga niat, ada proses yang berat bagaimana apa yang dari hati sampai ke hati, ada konsekuensi atas apa yang telah terucap. Itu dakwah. Dan ternyata kalau salah, tergelincir dalam masalah niat, berabi, selesai. Ustadz, kenapa sih kita membicarakan niat itu sampai sedetail ini, Ustadz? Loh, karena kita punya Allah yang paling detail ketika mengerti masalah niat. Kalau kita tidak punya Allah yang tidak detail melihat niat, mungkin kita tidak perlu membicarakan niat sampai sedetail ini. Tapi karena kita punya Allah yang dalam sujud kita, rukuk kita, Allah itu zat yang paling detail kalau sudah membicarakan tentang masalah hati dan niatnya. Makanya keplesetnya kita dalam niat